Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekspor dan pendapatan nasional dari kelas B Ekonomi Syariah untuk memenuhi tugas Ilmu Ekonomi Makro Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Perkenalan kelompok. 1. Muhammad Brilian. Kedua, Syihab Wahyudin. Dan ketiga, saya Hulud Husnul Khatimah. Pertama, unsur-unsur yang mempengaruhi ekspor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif atau Z. Manfaat dan tujuan ekspor. 1. Menumbuhkan industri dalam negeri. Meningkatkan permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. 2. Mengendalikan harga produk. Suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk tersebut pasti akan memiliki harga yang lebih murah. Ketiga, menambah devisa negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor ini adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya membutuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ekspor. Rencana ekspor ini dikembangkan untuk menentukan target pasar, risiko demografi, permintaan logistik, masalah hukum, dan isu komersial seperti uang. Mendefinisikan tujuan kegiatan usaha. Mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu perusahaan. Menunjukkan kualitas untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan ekspor. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekspor. Kemudahan mengalokasi suatu sumber energi seperti itu pengertian ekspor serta beberapa penjelasan tentangnya. Jenis-jenis ekspor dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ekspor langsung. Ekspor langsung yaitu metode menjual barang maupun jasa lewat perantara atau eksportir yang bertempat di negeri lain ataupun negeri tujuan ekspor. Kedua, ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung yaitu metode di mana barang dijual lewat perantara atau eksportir negeri asal, setelah itu dijual oleh perantara tersebut melalui industri manajemen ekspor serta industri pengeksporan. Dan selanjutnya yang ketiga mengenai hubungan ekspor dengan pendapatan nasional. Ekspor merupakan suatu komponen pengeluaran agregat, oleh sebab itu ekspor dapat mempengaruhi pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Akan tetapi sebaliknya pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu dapat mengalami perubahan walaupun pendapatan nasional tetap. Dengan demikian, fungsi ekspor memiliki pengaruh yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh pakar ekonomi, terlihat bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang untuk dapat mencapai kemajuan perekonomian yang setaraf dengan negara-negara maju. Menurut Sudiono, keadaan dan kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan
bertambahnya ekspor antara lain yang pertama meningkatnya nilai kemakmuran masyarakat dunia, yang kedua tingkat inflasi di dalam negara lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara banyak pengimpor barang-barang ekspor, yang ketiga kurs devisa efektif yang berlaku bagi barang-barang ekspor menguntungkan, yang keempat peningkatan efisiensi produksi di dalam negeri dalam artian luas yang dapat mengakibatkan produsen barang ekspor dengan harga free on board yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kelima, kegagalan produksi di negara-negara penghasil produk yang bersaing dengan produk ekspor kita di pasar dunia. Yang keenam, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang serasi disertai dengan kebijakan peningkatan ekspor yang tepat. Yang ketujuh, adanya peningkatan efisiensi produksi secara menyeluruh dan perekonomian negara pengekspor. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi setiap negara juga perlu adanya net ekspor pada perekonomian suatu negara, karena net ekspor merupakan nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa. Untuk mampu mengekspor, negara tersebut harus menghasilkan barang-barang dan jasa di pasaran internasional. Kemampuan bersaing ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, manajemen, bahkan sosial budaya. Net ekspor yang dilakukan suatu negara akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai impor, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.